ulamanahin wahitu ulamanahin noe renu keton noe renu mane samane dikurai petane hoba nodiba ananuku nodiba ananu lore dak tolaran lae dak tolaran. Selanjutnya kami silahkan dengan hormat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk langsung melakukan vaksinasi sapi. Begini aja udah makin besar. Ini kan ini apa benar? Dia punya induk kan yang ini. Tapi ini IB dengan apa namanya Wagyu. Tapi IB Wagyu sampai dia murni itu 3 kali 4 kali kawin. 4 kali lah. 4 kali kawin berarti sekitar 6 tahun 7 tahun akan datang kita dapat murni. Tapi yang Bapak, kami minta maaf karena soalnya ini keterbatasan kami. Kalau kelompok artinya pendidikan kurang Bapak, minta maaf. Jadi mungkin ambilkan nama Bupati, mungkin beli atau telepon ambilkan Bapak Gubernur bahwa kami kelompok kami betul-betul serius mutu. Kami serius mutu. Bodik atau memajukan kami ke kelompok Bapak sih. jadi kami bekerja sama untuk memajukan kelompok ini. Lanjut. Jadi kami kan kekurangan Sino. Kami kan kekurangan masih ada kekurangan. Kami kan kelompok larang. Nah, saya. Jadi kami senene. Kami kan bendungan sekarang Ranistian. Ya, bendungan sudah menjadi dangkal. Jadi kami huswalian teni. Iya, kami minta untuk diperdalam lagi. Yang kedua, kami siap, kami kelompok larang siap bodik atau meluaskan lokasi yang ada untuk meluaskan hai kami atau membangun Pakan hijau ternak mereka akan memperluas untuk memperluas populasi ini. Jadi sudah betul. Tetapi lokasi kami siap 2 hektar. Oh, hanya 2 hektar ya. Tetapi maksudnya Bapak Gubernur. Air yang kurang ya. Jadi kami kan mungkin kekurangan ini ya. Jadi hotel kami saya berterima kasih buat tambah hindaran Bapak Gubernur langsung turun tangan. Hari ini kami sangat berterima kasih karena Gubernur langsung turun di sini. Iya. Jadi ya. Jadi khusus embung kah? Ya. Artinya mereka punya lahan tetapi kekurangan air. Kadang-kadang kerja tidak ada riset apa-apa. Tidak mengerti kita punya potensi, kita punya kekurangan apa. Bikin program saja. Yang penting ada uang. Ini kekurangan pemerintah itu begitu. 1 tahun NTT itu investasi pemerintah kepada provinsi ini baik dana transfer maupun PAD Kabupaten Kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa dana desa 2,8 triliun itu total hampir 42 triliun masuk di provinsi ini. Uang yang sangat besar sekali. Tapi tetap saja dia miskin. Kenapa miskin? Karena kerjanya otaknya tidak ada. Ya, itu pemerintah nomor 1. Jadi di saat saya menjadi gubernur, saya tidak mau mempergunakan ini dokter di sebelah kan. Manusia ini otaknya ada 2. Satu otak purba, yang satu otak modern namanya neokortex itu. Jadi kalau manusia yang purba ini berencanakan yang begitu, dia pakai purbanya itu. Jadi ke depan kita memang mendesain secara baik. Antara lain program tanam jagung panen sapi itu. Bukan tanam jagung terus nanti panennya sapi. Tapi dari situ kan bisa jual jagungnya, lalu beli sapi. Karena ketahanan rumah tangganya akan kuat. Kita ke depan juga menyiapkan sorghum.
Jadi sorghum ini sekalian kita bisa jual. Bapak Presiden telah memerintahkan untuk menyiapkan seluruh gubernur, bupati agar menyiapkan program, khususnya Nusa Tenggara Timur mendapat perhatian. Karena itu kita akan menyiapkan program jagung dan sorghum. Sorghum ini adalah tanaman, ada yang tahu sorghum tidak? Nah, kalau semua sudah tahu toh. Sorghum itu kalau zaman dulu kita panggil bilang itu jagung rote kan. Nah, walaupun ini jagung orang punya rote mengaku. Jadi kita harapkan dengan sorghum ini satu kali tanam itu panen 3 kali dan dia mampu untuk memberikan pakan ternak yang cukup. Jadi kalau kita tidak tanam rumput penting juga, tapi tanam sorghum dia punya daya tahan luar biasa pada daerah-daerah kritis. Jadi kita punya daerah ini kurang hujan, kurang air. Maka kita akan siapkan sorghum, tanam sorghum. Jadi sorghum itu bertahan di daerah-daerah kritis 2-3 bulan tidak ada air pun, sorghum akan tumbuh dengan baik. Nah karena itu memang Tuhan Allah sudah bikin kita tempat seperti ini tanamnya sorghum. Sorghum adalah tanaman yang hasilnya itu sebanding dengan kita punya impor terhadap gandum. Dua-duanya sama, gandum di tempat iklim 4 musim, sorghum di tempat 2 musim. Dua-dua mempunyai protein yang sama persis. Nah, tapi manusia di sana orang pintar, karena itu mereka tanam banyak, dong kirim ke kita di sini bodoh, yang tidak tanam, kita tanam terus di sini. Maka itu saya harapkan, sebagai gubernur kami mendesain betul, dan tadi lewat Ibu Kepala Dinas Peternakan, di sini juga ada Kepala Dinas Pertanian, mereka berdua kolaborasi itu kerjasama. Tapi bukan kerjasama orang pintar dan orang berkeinginan. Jadi ada orang mau kerjasama tapi bodoh dan tidak ingin. Orang ingin tapi yang datang bodoh semua, itu tidak jadi. Jadi jangan bilang kerjasama itu, kerjasama lihat yang datang siapa. Oh, kau bisa apa? Tidak bisa, kau jangan kerjasama, kau bahaya buat saya. Karena bahaya manusia ini, ingat baik-baik, bahaya manusia ini pintar rakus, nanti dia mencuri kita kembaran semua. Ini manusia bahaya. Yang kedua juga sama. Rajin tapi bodoh, yang dikerja rusak semua, kita setengah mati perbaiki. Nah, jadi 2 manusia tidak boleh dekat-dekat kita. Dan karena itu saya sebagai gubernur terus mendorong dan desain di dalam sebuah desain kerja yang cerdas dan lakukan evaluasi di setiap tahapan-tahapan setiap tahun. Ya, saya melihat bahwa PJP sudah berjalan dengan baik, kita tinggal bagaimana mengerjakannya dengan baik, ekosistemnya jalan dengan baik. Karena ekosistem itu berjalan baik, saya memerintahkan untuk grand design dari peternakan juga sudah kita lakukan. Kita menuju grand design perikanan, nanti semua dalam sebuah kerja ekosistem yang baik. Jadi tidak bisa kerja sendiri-sendiri, kita tahu. Di sana bupati tidak jalan, nah itu bupatinya. Otaknya tidak, kita telepon dia. Ulang-ulang tidak bisa, terpaksa kita datang tegur dia. Karena rupanya dia mempergunakan otak purbanya. Tapi kalau di Belu kan dokter, jadi tidak mungkin dia pakai otak purba. Pasti neokortex yang dipakai sama dia. Nah, kita kerjasama, kerja kolaborasi antara orang pintar dan orang yang berkeinginan untuk maju, itu harus terus dilakukan. Saya selalu bilang kepada Pak Dokter atau kepada teman-teman bupati saya, kita belajar dari otak kita. Otak manusia, setiap manusia dilahirkan, sel otaknya itu ada 100 miliar sel otak di dalam. Semua kita yang ada di dalam tenda ini, semua yang di luar sekarang, semua punya 100 miliar di dalam otak kita. Tapi kenapa ada yang otaknya hanya mata melotot-melotot, ada yang pintar? Ini karena 100 miliar itu dia sambung, cuma ada yang sambung 5, ada yang 10, ada yang 1 juta, ada yang 1 miliar. Nah, kalau kita kalau matanya melotot bertanya ulang dia tidak tahu, itu sambung 5 saja itu. Nah, sambungan ini perlu dilatih supaya sambungannya makin banyak. Dia menyambung sel otak kita di kepala kita. Caranya bagaimana? Belajar peternakan, belajar perikanan, belajar tentang aturan-aturan, belajar tentang kehutanan, belajar tentang psikologi, belajar tentang kedokteran. Itu akan membuat namanya sinopsis sebenarnya itu namanya. Bahasa Indonesia sinopsis. Itu dia akan membuat untuk merangkai, kita membangun sebuah jaringan untuk menyambungkan seluruh sel otak kita yang 100 miliar itu. Jadi kalau tipikal orang kerjaan nanti, kalau dia lihat kerjaan tapi otak tidak jalan, 1 bisa purba, kedua kalau dia tidak pakai purbanya, dia punya sinapsnya kurang. Karena itu hari ini sebagai gubernur, ada bupati yang pintar di sini, kita semua yang hadir pintar-pintar, Kapolres, Dandim, ada Kajari, ada dari Danyon.
camat, kepala dinas, semua pintar-pintar semua. Nah, kalau orang pintar kerja, pasti berhasil. Kalau orang pintar kerja tidak berhasil, itu kata pintar, tapi belum tentu pintar. Coba periksa baik, mungkin dia tidak pintar. Cuman orang mungkin karena lihat salah, pendengaran kurang, jadi mungkin salah menilai. Nah, karena itu kita harus kerja buat kemajuan. Dan saya yakin Belu, apalagi Bapak Bupati, waktu cuma 3 tahun. Fokus serius, tidak bisa kerja semua. Harus fokus betul-betul. Satu saja tapi jadi. Kalau peternakan hajar betul. Yang lain minor, tapi ada yang mayor betul-betul. Yang lain mungkin minor, tapi yang lain mayor. Nah, karena itu memang teori fokusnya ajar kita seperti itu. Kita kadang-kadang mau kerja semua masalah, tidak masalah. Semua bermasalah, tetapi mana yang menjadi kebutuhan mayoritas daripada penduduk di Belu ini? Itu perlu. Kenapa? Karena kalau tidak, orang tidak rasa. Kalau saya harapkan Pak Camat, Kepala Desa, tolong mulai belajar. Menjadi camat kepala desa itu disiplin ilmu harus banyak. Menjadi bupati, gubernur, harus paham. Dia urus pertanian, dia urus peternakan, dia urus perikanan, dia urus pegawaian, dia urus semua, dia urus keuangan. Jadi tidak boleh bodoh. Lihat, ini buta huruf ini salah ini. Ya kalau kita datang jadi kepala desa tidak mengerti apa-apa, tunggu mati saja. Karena Bapak adalah pemimpin pasukan terdepan pemberantasan kemiskinan di manapun berada. Itu pasukan pertama. Peperangan nomor 1 itu perkuat di situ. Jadi kalau kepala desanya lemah, ya hancur. Karena itu nanti besok ya kita akan rapat dengan kepala desa semua, kita kasih dia magasin terbaik, kita dia siapkan betul, sehingga tempur-tempur lapangan itu dia bisa kuasai dengan baik. Saya harapkan cara kita kerja, kita mampu untuk menganalisis, dan itu butuh dokter hewan di sana disampaikan dengan benar. Camat juga sampaikan yang benar. Ini kita punya kelemahan. Ini kan semua kerjakan business as usual. Asal datang lihat mata melotot-melotot, omong sapoto dilari ke setengah sudah. Yang penting sudah mendampingi. Bahasa birokrat yang paling celaka adalah pendampingan. Dia datang 1 jam, dia hilang, dia bilang kami telah mendampingi. Mendampingi itu sampai dia paham kop otak apa. Mendampingi seseorang artinya mentransfer knowledge-nya, transfer karakternya, sampai yang bersangkutan memiliki karakter dan ilmu sama seperti kamu. Nah, itulah kamu sedang mendampingi orang. Dan saya harapkan ini menjadi pekerjaan besar kita, dan harus terus bersemangat, dan saya setuju, rakyat itu bisa kerja, asal pemerintahnya ikut berpartisipasi secara baik. Kita salah satu provinsi Indonesia Timur yang menurunkan angka kemiskinan terbanyak dari 10 provinsi di Indonesia.